warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Gegesik Cirebon. Sekaligus peserta UKM PPG Gelombang 1 tahun 2023. LPTK IAIN Syah Nurjati Cirebon. Dengan nomor peserta 320 997 00 2380. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Gegesik Cirebon. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, gitu ya. Sebelum kita memulai belajar, gitu ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya, untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Selesai ya. Oke. Sebelum kita memulai belajar, proses belajar mengajar, gitu ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada yang nggak masuk. Tidak ada, berarti masuk semua ya, ada semua ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat untuk mengikuti pelajaran PAIBP pada hari ini. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, ya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, kepada Dwi untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada yang lainnya gitu ya untuk berdiri untuk melakukan lagu Indonesia Raya. Selalu berdiri semua. Jadilah bumi
Berbusana Islami. muslim atau muslimah sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan ajaran Islam itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Gimana? Cara berbusana muslim yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan cara menutup aurat. Dengan cara menutup aurat. Terima kasih Tita. Ya, berikan aplaus untuk Tita. Dengan cara menutup aurat itu seperti apa? Ya, batasan antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Antara laki-laki dan perempuan, batasan auratnya itu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Dewi? Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan kalau perempuan seluruh tubuh kecuali bagian muka dan telapak tangan. Ya, terima kasih untuk Dwi, berikan aplaus. Terima kasih. Ya, itu tadi materi sebelum materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian. Ya, dalam keseharian kita itu pasti bersama malaikat. Karena apa? Di setiap kanan kiri kita itu ada malaikat yang menjaga kita, yang mencatat amal baik kita. Ya. Oke. Lanjut, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, gitu ya, yang mencakup pada materi hari ini, gitu ya. Kompetensi dasarnya itu apa aja? Yang pertama, tentang meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini, gitu ya. Capaiannya apa aja yang harus kita capai? Yang pertama, gitu ya, melalui kegiatan pembelajaran DBL dan setelah diskusi serta presentasi diharapkan siswa mampu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membiasakan diri untuk bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Yang keempat, siswa mampu menganalisis Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan baik. Terus selanjutnya, 5, siswa mampu menampilkan puisi yang berhubungan dengan isi kandungan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Anak-anakku semuanya, gitu ya. Tugas kita hari ini adalah, gitu ya, nanti Ibu akan membuat kelompok ya. Yang kemarin itu kan sudah Ibu buat angket kalian untuk mengisi angket tentang minat bakat kalian, gitu ya. Mana yang termasuk audio, mana yang termasuk visual dan kinestetik, ya. Karena pembelajaran hari ini kita memakai model BBL, itu tentang diferensi based learning, yaitu tentang minat bakat kalian. Jadi disesuaikan dengan minat bakat kalian. Ya. Kalian gitu ya, sudah dibuat kelompok, ya, 3 kelompok nanti, ya. Itu Ibu akan menampilkan surat Ar-Ra'd ayat 11 itu berkaitan dengan beriman kepada malaikat-malaikat. Ya. Tugasnya apa nanti, gitu ya? Tugasnya kalian, gitu ya, mencari isi kandungan surat Ar-Ra'd tersebut. Ya, isi kandungan surat Ar-Ra'd tersebut itu apa? Nanti cari di internet atau mungkin cari di buku cetak, ya, buku cetak PAIB, ya. Nanti kalian berdiskusi, gitu ya, dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti, gitu ya, yang akan Ibu nilai itu kekompakan kalian ketika kalian berdiskusi. Nanti Ibu nilai, ya. Terus nanti, gitu ya, Ibu juga
dan ada kinestetik gitu ya. Untuk audio gitu ya, audio nanti ibu lihat gitu ya tentang kecakapan kalian untuk berbicara di depan gitu ya. Nah terus untuk kinestetik, bagaimana kalian gitu yang menggerakkan tangan kalian atau kan memperagakan puisi itu seperti apa dengan baik gitu ya. Terus yang visual, bagaimana kalian menampilkan gitu ya gambar infografis di depan tentang isi kandungan surat Ar-Rahd tersebut gitu ya. Infografisnya itu seperti apa, kalian nanti perlihatkan dan kalian jelaskan ya. Mulai. Kalian paham kan apa tugas kalian hari ini? Paham. Oke, kalau misalkan paham, nanti kalian ke kelompoknya masing-masing gitu ya. Kelompok yang disesuaikan yang kemarin kalian isi angka tersebut gitu ya, audio, visual dan kinestetik. Nah, bagian audio nanti sebelah sini gitu ya. Bagian visual sebelah sini dan bagian kinestetik nanti sebelah sini. Ya, nanti kalian ke kelompoknya masing-masing gitu ya. Untuk mendiskusikan surat Ar-Rahd yang akan ibu tampilkan gitu ya. Oke, ibu tampilkan dulu surat Ar-Rahdnya. Kalau menampilkan surat Ar-Rahd tersebut gitu ya, nanti kalian dengarkan dan kalian cari kandungan gitu ya, isi kandungan surat Ar-Rahd ayat 11 ini nanti kalian cari di internet atau mungkin di buku catatan. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Anak-anakku, setelah melihat tayangan tadi, selanjutnya kalian diskusikan Quran surat Ar-Rahd ayat 11 tadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan mulai diskusinya.
menjelaskan hasil diskusi kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ada yang audio, visual, dan kinesthetik. Ya, sekarang maju untuk kelompok audio untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Audio? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiens ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Artinya, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berlindung dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kandungan. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengikutinya untuk menjaga dan memeliharanya. Mereka adalah para malaikat penjaga yang menjaga manusia dengan perintah dan pertolongan Allah, bukan untuk menolak perintahnya, dan jika berlaku suatu takdir maka mereka akan berlepas darinya. Mereka menghitung amal perbuatannya yang baik dan buruk. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat atau kesehatan suatu kaum sampai mereka mengubah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Artinya bagaimana manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berdirian dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kandungan. Bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengikutinya untuk menjaga dan memeliharanya. Mereka adalah para malaikat penjaga dan yang menjaga manusia dengan perintah dan pertolongan Allah, bukan untuk menolak perintahnya. Dan jika berlaku suatu takdir, maka mereka akan berlepas darinya. Mereka menghitung amal perbuatan
kebijakannya yang baik dan buruk. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat atau kesehatan suatu kaum sampai mereka mengubah ketaatan dan kebaikannya sendiri menjadi kemaksiatan dan keburukan. Jika Allah menghendaki suatu azab dan kehancuran bagi suatu kaum, maka itu tidak akan bisa ditolak. Dan tidak bagi mereka selain Allah seorang penolong yang membantu urusan mereka, yang membimbing mereka menuju kebaikan dan melindungi mereka dari keburukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 yang visual. Yang visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang gambar infografis yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar infografis yang mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama ini dari sholat itu, terus ini mencerminkan tentang taat kepada Allah, beriman kepada Allah gitu, taat menjalankan sholat itu adalah cerminan dari sifat-sifat malaikat ya. Terus yang kedua ini sedang mencontek, ada 2 murid yang sedang mencontek, itu adalah yang sangat buruk ya, dan itu bukan pencerminan dari sifat-sifat malaikat yang berarti itu jujur, tapi mencontek itu adalah hal yang tidak jujur, berarti dia tidak mencerminkan sifat-sifat malaikat. 3, ini ada penjual yang sedang menjual dagangannya, ini berarti dia sedang berusaha. Sifat-sifat malaikat bisa berusaha ya, usaha untuk merubah suatu kehidupan untuk menjadi lebih baik. 4, ada maling yang sedang mencongkel rumah, itu juga termasuk perbuatan yang tidak jujur karena dia mengambil barang bukan milik dia. Itu ya, tidak mencerminkan sifat-sifat malaikat yaitu jujur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan atas untuk kelompok visual. Selanjutnya ke kelompok kinestetik ya, untuk membacakan puisi gitu ya, itu dari kandungan surat Ar-Ra'd ayat 11. Silakan untuk kelompok kinestetik maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin membacakan puisi berjudul Sang Malaikat. Sang malaikat, aku tidak bisa melihatmu, tapi kau selalu ada di dekatku dan memperhatikanku. Kau tak pernah tidur, mencatat semua perbuatanku yang baik maupun yang buruk. Kau selalu menaati segala perintah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kau tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan kebaikanmu. Kau adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk selalu menunduk kepada Tuhan. Makhluk yang tiada kata lelah di setiap pekerjaan dan perintahnya. Kau sangatlah luar biasa. Walaupun kami manusia dibuat dengan akal dan pikiran,
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, tapi kami berbuat kesalahan, sedangkan kau tidak pernah membantah maupun membuat kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok ini. Sudah mempresentasikan ke depan ya hasil diskusi kalian. Ada yang membacakan puisi, ada yang membacakan kembali tersebut dan membacakan isi kandungan surat Al-Hud ayat 11 gitu ya. Dan ada juga gitu ya mempresentasikan gitu ya, memberikan gambar tentang infografis yang berhubungan dengan beriman kepada malaikat ya. Nah sekarang gitu ya kita akan menyimpulkan gitu ya materi pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Yang pertama kesimpulannya apa? Tentang apa pembelajaran hari ini? Ya. Jadi kesimpulan buat yang pertama, malaikat itu menjaga manusia dan mencatat amal baik dan buruk. Terima kasih. Ya, plus bagi siapa namanya? Bagi Sandi kita berikan kesimpulan yang pertama itu adalah malaikat itu selalu menjaga kita, ya. Dimanapun, kapanpun, ya malaikat itu akan mencatat dan menjaga kita, mencatat amal baik kita maupun amal buruk kita. Jadi kita harus mengingat kalau misalnya kita akan berbuat buruk gitu ya, itu ada malaikat yang selalu mengikuti kita. Jadi Allah itu menyuruh malaikat itu agar mencatat semua amal yang kita lakukan. Itu kesimpulan yang pertama tentang isi kandungan surat Al-Araf 2 ayat 11. Untuk kesimpulan yang kedua tentang isi kandungan surat Al-Araf ayat ke-11, ini siapa yang akan menyimpulkan? Oke. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri akan merubah nasib. Terima kasih, berikan aplaus. Kesimpulan yang kedua itu adalah ya, seseorang itu Allah itu tidak akan mengubah gitu, nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang akan merubah. Ya, karena menentukan nasib kita itu adalah kita sendiri. Ya, kita pintar, kita harus belajar. Kalau misalkan kita pengen kaya, kita harus berusaha ataupun kerja. Ya, bagaimana? Kalian masih semangat pada pembelajaran hari ini? Semangat ya, gitu ya. Mendengarkan tidak? Nah, di situ ada diskusi, ada yang membacakan puisi, gitu, ada yang membacakan kembali surat Al-Hud, gitu ya, dan juga memberikan gambar infografis, jadi menunjukkan atau menampilkan gambar infografis yang hubungan dengan perilaku atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, itu sesuai dengan minat kalian masing-masing. Sebelum pembelajaran berakhir, gitu ya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, gitu ya, Ibu akan membagikan proses nanti kalian isi, gitu ya. Setelah kalian isi, nanti dikasih nama dan kelas. Ya, setelah diisi nanti dikumpulkan ke balai.
minggu depan. Materinya tentang tugas-tugas dan nama-nama malaikat Allah. Ya, yang wajib kita ketahui itu malaikat Allah itu ada berapa? 10. Ada 10 dan nanti tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugas dari malaikat itu pasti berbeda-beda. Allah menciptakan malaikat itu untuk apa? Melakukan tugas dari Allah. Ya, yaitu menjaga manusia yang ada di bumi, gitu ya. Terus habis itu mencatat semua amal kebaikan kita ataupun keburukan kita. Terus lagi memberikan rezeki kepada kita, gitu ya. Allah itu melalui malaikat. Ya. Untuk menambah wawasan kalian tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kalian bisa melihat di internet, mencari internet ataupun dari sumber buku, gitu ya, dari buku cetak tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, gitu ya, kita akan membaca doa penutup terlebih dahulu, ya. Kepada Adrian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu